welcome back to my video dengan saya Enveradina Salsabila Novarianti, mahasiswa aktif semester 3 program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran fikih khususnya pada sekolah menengah pertama di kelas 8. Nah, pada semester 1 ini menjelaskan tentang pengertian, ketentuan dan tata cara pelaksanaan sholat gerhana, sholat jenazah, dan sholat istisqa. Berikut penjelasannya, simak dengan baik ya, jangan sampai tertidur. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, ketentuan, dan tata cara pelaksanaan sholat gerhana, istisqa, dan sholat jenazah. Pengertian sholat gerhana. Sholat gerhana dalam fikih Islam dikenal dengan istilah sholat kusufain, yang berarti sholat dua gerhana atau sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan. Secara khusus, sholat yang dilakukan pada saat gerhana matahari disebut sholat kusuf, sedangkan sholat yang dilakukan pada saat gerhana bulan disebut sholat khusuf. Hukum sholat gerhana adalah sunnah muakkad dengan arti sangat dianjurkan. Pelaksanaannya disunahkan secara berjamaah. Meskipun demikian, sholat gerhana boleh dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Waktu pelaksanaannya selama terjadinya gerhana matahari, baik matahari maupun gerhana bulan. Sholat kusuf dilaksanakan pada waktu mulai terjadi gerhana matahari sampai saat matahari nampak utuh seperti semula. Sedangkan sholat khusuf dilakukan pada saat gerhana bulan sampai bulan kembali nampak utuh. Sholat gerhana dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dengan 4 kali rukuk. Berikut adalah tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Yang pertama, yakni niat. Berikut adalah contoh niat yang dilafalkan dalam melaksanakan sholat khusuf atau sholat kusuf jika kita sebagai makmum, yakni uswalli sunnatal kusufi rak'ataini ma'mumal lillahi ta'ala. Yang memiliki arti, aku sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah niat kita melaksanakan takbiratul ihram. Makna dari takbiratul ihram yaitu membaca takbir sambil mengangkat kedua tangan. Kemudian yang ketiga yakni membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah kita melaksanakan ruku. Setelah ruku kita berdiri, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Yang dianjurkan dilanjutkan membaca ayat atau surah dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya kita langsung melaksanakan ruku kedua. Nah, setelah ruku kedua kita baru melaksanakan i'tidal seperti sholat biasanya. Kemudian setelah i'tidal kita sujud 2 kali. Setelah sujud kita berdiri untuk rakaat kedua dengan tata cara yang sama pada rakaat pertama. Jadi mengulang seperti rakaat pertama tadi. Kemudian diakhiri dengan salam. Kemudian tata cara yang terakhir yakni setelah sholat selesai disunahkan adanya seorang khatib yang membaca khutbah terkait gerhana. Kemudian pada pembahasan selanjutnya akan membahas tentang sholat istisqa. Pengertian sholat istisqa. Istilah istisqa berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu al-istisqa yang berarti meminta hujan. Ia disebabkan hujan tidak pernah turun atau musim kemarau. Dalam fikih, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan beberapa cara. Sekurang-kurangnya, meminta hujan bisa dilakukan dengan berdoa, baik sendiri maupun bersama-sama. Doa meminta hujan juga bisa dilakukan pada waktu khutbah Jumat. Selain itu, doa meminta hujan bisa dilakukan dengan menyelenggarakan sholat istisqa. Secara istilah, sholat istisqa adalah sholat sunnah untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat istisqa dilaksanakan sebanyak 2 rakaat di lapangan terbuka dengan disertai khutbah. Menurut jumhur atau mayoritas ulama, khutbah sholat istisqa dilakukan setelah sholat. Meskipun demikian, ada sebagian ulama yang memfatwakan khutbah sholat istisqa dilaksanakan sebelum sholat. Selanjutnya adalah hukum sholat istisqa. Hukum sholat istisqa adalah sunnah muakkad atau dianjurkan, khususnya ketika ada keperluan yang mendesak. Misalnya terjadi krisis air, kekeringan lahan pertanian, kebakaran hutan, polusi asap disebabkan kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Sementara hujan belum kunjung datang. Dalam kondisi seperti itu, umat Islam disunahkan melaksanakan sholat istisqa. Sebelum melaksanakan sholat istisqa, disunahkan agar memperbanyak bacaan istighfar atau memohon ampunan atas segala dosa yang telah dilakukan.
sebab bencana kekeringan dan tidak datangnya hujan pada dasarnya disebabkan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, baik dosa yang berhubungan secara langsung dengan terjadinya bencana seperti pegundulan hutan, pembakaran hutan, dan produksi emisi karbon ataupun dosa-dosa lain yang diperbuat oleh manusia. Karena itu, selain anjuran untuk beristighfar, dianjurkan pula agar memperbanyak sedekah dan amal soleh. Tujuannya adalah untuk menyucikan hati dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah puasa 4 hari secara berturut-turut, yaitu 3 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa dan 1 hari pada waktu pelaksanaan sholat istisqa. Pada hari pelaksanaan sholat istisqa, disunahkan pula untuk mengenakan pakaian yang digunakan sehari-hari. Jamaah sholat istisqa tidak dianjurkan mengenakan pakaian yang terbaik seperti pada waktu sholat id. Semua memang harus menampakkan kesahajaan, pertaubatan, dan kesucian hati. Berikut adalah tata cara pelaksanaan sholat sunnah istisqa. Yang pertama, setelah jamaah sampai di lapangan, imam sholat menyeru jamaah untuk memulai sholat. Biasanya, imam menyeru dengan bacaan as-sholatul jami'ah. Kemudian yang kedua, imam mengimami sholat 2 rakaat seperti biasa sesuai dengan rukun dan sunnah sholat pada umumnya. Kemudian yang ketiga, setelah sholat selesai dilanjutkan dengan khutbah. Khutbah sholat istisqa disunahkan dimulai dengan bacaan istighfar, yakni 9 kali pada khutbah pertama dan 7 kali pada khutbah kedua. Khutbah dilanjutkan dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahadat, sholawat, nasihat, khususnya ajakan agar bertaubat, kemudian berdoa meminta hujan diturunkan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang sholat jenazah. Pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah merupakan salah satu jenis sholat untuk jenazah muslim. Sholat jenazah adalah satu di antara 4 kewajiban seorang muslim atas muslim lain yang meninggal dunia. 3 kewajiban lainnya adalah memandikan, mengafani, dan menguburkan. 4 kewajiban ini hukumnya fardu kifayah, artinya wajib dilaksanakan. Tetapi apabila sudah ada yang melaksanakannya, yang lain terbebas dari kewajiban itu. Namun, jika tidak ada satupun yang melaksanakan kewajiban itu, maka semua umat Islam menjadi berdosa. Selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama adalah niat. Bacaan niat sholat jenazah yang dilafalkan disesuaikan dengan kondisi sholat jenazah yang akan dilaksanakan, seperti jenazahnya tunggal ataukah jamak, laki-laki atau perempuan, hadir ataukah ghaib, serta sendiri ataukah bermakmum kepada imam. Berikut adalah contoh bacaan niat sholat jenazah atas jenazah seorang laki-laki jika bermakmum kepada imam. Usholli ala man shalla alaihil imamu ma'muman fardhon lillahi ta'ala. Yang memiliki arti, aku niat sholat atas jenazah yang disolati imam fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian, tata cara pelaksanaan yang kedua yakni berdiri. Sholat jenazah wajib dilaksanakan dengan berdiri, sebagaimana ketentuan dalam sholat fardu, kecuali ada halangan yang menyebabkan tidak bisa berdiri. Jika jenazahnya laki-laki, maka posisi berdiri jika dilakukan sendiri atau menjadi imam sejajar dengan kepala jenazah. Sementara jika posisi jenazahnya perempuan, maka posisi berdiri berada di bagian tengah jenazah. Kemudian yang ketiga, yakni takbir 4 kali. Setelah takbir pertama, yakni membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah takbir kedua, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah takbir ketiga, mendoakan jenazah dengan bacaan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian setelah takbir ketiga, membacakan doa, yakni Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian ditutup dengan salam. Nah, selanjutnya pada semester 2 kita akan membahas tentang ketentuan jual beli, hutang piutang, dan riba. Berikut penjelasannya, simak dengan baik ya. Nah, pada pembahasan selanjutnya adalah ketentuan jual beli, hutang piutang, dan riba. Pengertian jual beli.
Jual beli secara bahasa dalam bahasa Arab yakni al-bai'u yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Sedangkan secara istilah jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Cara-cara itu diatur dalam ketentuan fikih muamalah tentang jual beli, di antaranya rukun, syarat, dan khiyar. Adapun hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Meskipun demikian, ada beberapa sebab yang bisa mengubah hukum asal ini. Jual beli bisa menjadi wajib apabila menjual merupakan suatu keharusan, seperti menjual untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Jual beli juga bisa menjadi sunnah jika barang yang dijual sangat diperlukan oleh pembeli. Hukum jual beli pun bisa berubah menjadi haram apabila dilakukan dalam rangka kemaksiatan, seperti menjual barang haram, jual beli dengan tujuan merusak harga pasar, atau menjual barang yang bisa merusak ketentraman masyarakat. Nah, pembahasan selanjutnya yakni mengenai rukun dan syarat jual beli. Dalam fikih muamalah, rukun dan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam muamalah. Jika tidak ada, akan menyebabkan muamalah yang dilakukan tidak sah. Adapun penjelasan tentang rukun dan syarat jual beli seperti berikut. Yang pertama, rukun jual beli yaitu penjual dan pembeli. Syarat dari penjual dan pembeli sendiri yakni berakal, balik, dan membelinya dengan kehendak sendiri. Kemudian, rukun yang kedua yakni objek yang dijual belikan. Syarat dari objek yang dijual belikan yakni suci, ada manfaatnya, dapat diserah terimakan, milik penjual, dan diketahui oleh penjual dan pembeli. Kemudian, rukun yang ketiga adalah akad jual beli atau ijab dan qabul. Nah, syarat dari rukun ini yaitu ijab dan qabul berhubungan, bermakna mufakat, tidak disangkutkan urusan lain, dan tidak berwaktu. Maksud dari tidak berwaktu yakni tidak dijual dalam jangka waktu tertentu. Nah, cara selanjutnya yang diatur dalam fikih muamalah tentang jual beli adalah khiyar. Pengertian khiyar. Di dalam fikih muamalah tentang jual beli dikenal istilah khiyar. Khiyar artinya memilih antara dua hal, yakni meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya. Adanya ketentuan khiyar agar pihak yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, sehingga tidak terjadi penyesalan di kemudian hari atas transaksi jual beli yang sudah dilakukan. Adapun pembagian khiyar itu terbagi menjadi 3 macam, yakni yang pertama khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar IP. Berikut adalah penjelasan tentang ketiga khiyar tersebut. Khiyar majelis sesuai dengan pengertiannya yaitu khiyar yang terjadi selama penjual dan pembeli masih tetap berada di tempat jual beli. Kemudian yang kedua, khiyar syarat. Khiyar yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli. Misalnya, seorang pembeli yang meminta waktu tertentu untuk memutuskan membeli atau tidak. Batas waktu khiyar syarat adalah 3 hari atau 3 malam. Kemudian khiyar AIB. Khiyar AIB sendiri memiliki makna kebolehan pembeli mengembalikan barang yang dibelinya atau meminta pengurangan harga karena adanya cacat pada barang yang terjadi sebelum akad dan baru diketahui setelah akad jual beli. Kemudian pada pembahasan selanjutnya adalah membahas tentang hutang piutang. Pengertian hutang piutang. Ada 2 kata dalam bahasa Arab yang diartikan sebagai hutang piutang, yaitu dain dan qard. Dalam bahasa Indonesia, 2 kata ini sama-sama diartikan dengan hutang piutang. Akan tetapi dalam fikih muamalah, 2 kata ini memiliki perbedaan. Perbedaan di antara 2 kata ini memiliki dampak hukum dalam pelaksanaan fikih muamalah. Berikut penjelasannya. Perbedaan dalam segi makna. Dain lebih umum, tidak semua dain adalah qard. Qard lebih khusus, qard adalah salah satu jenis dain. Kemudian perbedaan dalam segi pengertian. Dain sendiri memiliki pengertian mencakup segala jenis hutang yang terjadi karena sebab apapun, seperti jual beli, sewa menyewa, ataupun pinjam meminjam. Kemudian ketika qard itu memiliki pengertian hutang yang memang terjadi karena akad pinjaman atau hutang piutang. Kemudian perbedaan dalam segi contoh dari dain sendiri yaitu membeli makan di kantin tapi uangnya tidak cukup. Kekurangan pembayaran disebut dengan hutang dain. Sedangkan dari qard contohnya meminjam uang ke teman untuk membeli makan di kantin. Pinjam meminjam ini disebut hutang qard.
Pada dasarnya, memberi hutang hukumnya boleh. Bahkan jika memberi hutang kepada orang yang berhutang dipahami sebagai bagian dari kebaikan dalam membantu sesama, maka hukumnya menjadi sunnah. Bahkan memberi hutang bisa menjadi wajib apabila orang yang berhutang berada pada situasi darurat yang sangat memerlukan bantuan hutang dari orang lain. Di sisi lain, pemberian hutang juga bisa menjadi haram jika diketahui bahwa hutang yang diberikan akan digunakan untuk kemaksiatan. Sedangkan mengembalikan hutang hukumnya wajib. Setiap orang yang berhutang, fardu ain hukumnya untuk membayar hutangnya. Meskipun orang yang menghutangi tidak menagihnya, orang yang berhutang tetap wajib membayarnya. Pada saat orang yang berhutang sudah memiliki uang untuk melunasi hutangnya, ia tidak boleh menunda-nunda pelunasan hutang. Jika ada orang yang mampu membayar hutang tetapi selalu ditunda-tunda, maka orang itu sudah berbuat zalim. Agar hutang piutang sah, maka ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat hutang piutang antara lain yakni rukun yang pertama, orang yang berhutang dan berpiutang. Kemudian yang kedua, barang atau harta yang dihutangkan. Yang ketiga yakni akad, ijab dan qabul. Untuk syaratnya sendiri, yakni yang pertama balik dan berakal, kemudian jelas jumlah, kadar dan takarannya, kemudian tidak mempersyaratkan tambahan tertentu. Penjelasan selanjutnya mengenai tentang riba. Adapun pengertian riba adalah riba berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti lebih atau bertambah. Secara istilah, riba berarti tambahan pada harta yang diisyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar-menukar antara harta dengan harta. Kemudian, dalam hukum riba, dalam Islam, riba hukumnya haram dan termasuk salah satu dosa besar. Riba adalah penambahan nilai barang atau jumlah pembayaran hutang secara tidak sah. Telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 yang dimana hal tersebut riba dihukumi haram. Secara umum, riba terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yakni riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah riba yang tambahannya disyaratkan oleh pemberi hutang kepada orang yang hutang sebagai imbalan dari penundaan atau penangguhan bayaran. Riba yang kedua yakni riba fadl. Riba fadl memiliki pengertian tukar-menukar barang yang sejenis dengan disertai kelebihan atau tambahan pada salah satunya. Berikut penjelasannya mengenai mata pelajaran fikih kelas 8 khususnya di SMP. Kelas IC and enough for me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.